Apakah kalian anak yang pernah ngerantau selama beberapa tahun, mungkin paling sedikit 3 tahun untuk bersekolah di tempat yang berbeda atau jauh dari tempat kalian tinggal dan mengharuskan kalian meninggalkan bahasa ibu yang kalian miliki dan switch kepada bahasa yang kita pakai secara umum gitu. Ya, ini bahasa Indonesia. Nah, aku ada di posisi itu, teman-teman. Waktu SMP dan SMA itu aku ngerantau ke Bandung. Jatinangor, masih Sumedang kayaknya. Dan aku harus switch bahasa yang bisa aku pakai, itu kan bahasa Sunda di rumah. Nah, setelah aku pindah ke sana, maka hampir 100% teman-teman aku menggunakan bahasa Indonesia pada saat sekolah gitu. Saat sekolah aku pakai bahasa Indonesia, saat di pesantrennya juga aku pakai bahasa Indonesia, ngobrol sama teman bahasa Indonesia. Itu benar-benar literally kayak full banget kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya aku tidak masalah dengan itu ya, aman banget. Sampai aku bisa ikutan lomba namanya Ngadongeng Sunda. Nah, aku ngerasa bahwa aku punya privilege lah, karena aku punya kemampuan berbahasa Sunda, udah punya bekal dari awal, sehingga ketika ikutan lomba Ngadongeng Sunda, atau yang nggak tahu ini sama aja kayak storytelling tapi pakainya bahasa Sunda. Nah, aku dapat privilege yang cukup nih, sehingga ketika ngafalin teksnya lebih mudah dan aku paham gimana cara berbicaranya, flow bahasa Sundanya itu kan aku pasti udah pernah tahu dan memang menggunakannya selama kehidupan aku sebelumnya, 12 tahun lah selama bocil itu. Nah, tapi yang jadi masalah saat dongeng Sunda juga sebenarnya. Aku nggak merasa tuh kehilangan sebenarnya di awal-awal. Tapi setelah aku masuk ke dongeng ini dan ada waktu di mana aku ngadongeng lagi, tapi dikasih waktunya itu singkat untuk ngafalin teksnya. Akhirnya kita kan harus banyak improve ya ketika waktunya singkat dan kita menghafalnya itu jadi agak kurang kuat lah hafalan terkait dengan materinya yang diberikan atau ceritanya. Makanya saat aku klik lomba di hari H itu, aku emang udah deg-degan sih sebenarnya. Udah deg-degan, tapi ya udahlah, maju aja ke atas panggung. Aku masih inget nih nama dongengnya itu apa, Hanjuang di Kutamaya. Nah, saat itu aku improvisasinya itu pakai bahasa Indonesia. Ya, udah tahu lah gimana hasilnya ya dari perlombaan tersebut. Dan guru aku ya gak masalah lah. Maksudnya beliau juga paham, dan itu jadi hal yang bikin aku, oh kayaknya aku kehilangan deh gimana caranya aku bisa nyambung lagi berkomunikasi atau bisa mencari celah di mana aku mampu menambal kebolongan-kebolongan dari dongeng tersebut dengan bahasa Sunda. Nah, aku kehilangan gimana caranya aku bisa masuk ke sana gitu. Dan akhirnya itu satu momen yang bikin aku kayaknya Sunda aku jadi lebih kaku karena jarang digunakan. Jadi ada kesadaran lah ke sana. Lanjut, waktu pulang sih ke rumah itu selesai sekitar, yang aku rasain banget pas SMA lah. Pas SMA itu kerasa ya gimana aku ngomong bahasa Sundanya itu berantakan banget. Apalagi kalau misalkan harus ngobrol sama orang-orang yang lebih di atas aku usianya. Nah, itu sulit banget jadinya, karena yang aku denger biasanya orang-orang pakai bahasa Sunda waktu di sekolah itu kan sedikit banget yang pakai, tapi mereka pakainya bahasa yang emang buat sepantaran gitu, buat orang-orang yang dengan umur sama. Nah, karena bahasa Sunda kan ada tingkatannya ya. Jadi untuk yang lebih di bawah umurnya gimana, yang sepantaran gimana, yang lebih atas gimana. Kayak bakor lah, bakor juga sama kan kayak gitu bahasa Korea. Oke, nah lanjut. Aku jadi merasa ingin memperbaiki bahasa Sundaku. Terlebih lagi ketika aku masuk ke pesantren yang dominannya tuh ternyata mereka dari pesantren-pesantren yang emang dulunya menggunakan bahasa Sunda. Bukan kayak aku yang dulunya fullnya itu banyaknya bahasa Indonesia. Sehingga aku menjadi terklik lagi lah intinya. Kayak bangunlah, harus bisa lagi bahasa Sunda, ngobrol dengan baik dan benar. Tapi di sana itu masih ngerasa kayak terbantu lah, gak masalah, karena campur bahasa Sunda Indonya itu sekarang jadi lebih besar gitu. Yang awalnya mungkin ketika SMP SMA itu pakai bahasa Sundanya sekitar 10-15%, dan jarang juga ya pokoknya intinya. Tapi kalau misalkan di pesantren sekarang pas kuliah itu
bahasa Sundanya kayak 50-50 gitu. Sunda, Indo, Sunda, Indo. Dan itu sangat membantu aku banget, teman-teman. Apalagi pas ngaji ya. Ngajinya itu mostly pakai bahasa Sunda. Dan itu bikin aku jadi improve lagi lah skill berbahasa Sunda aku. Which is harusnya emang aku bisa lah karena aku orang Sunda. Nah, naik tingkat lagi nih. Ketika aku pulang ke rumah setelah boyong dari pesantren. Ketika aku boyong dari pesantren, ternyata aku kan punya cita-cita ya, keinginan lah jangka pendek bahwa aku ingin tergabung di dalam sesuatu atau bisa ngebantu lah daerahku ini di dalam suatu hal atau suatu kegiatan. Dan akhirnya aku dapat kesempatan nih, aku ikut lomba MC. Nah, dan untungnya MC-nya ini dikasih teks bahasa Indonesia. Di sini masih aman-aman aja ya. Dan akhirnya pada saat itu alhamdulillahnya menang tuh juara 1 di desa. Nah, akhirnya aku ngomong akhirnya 2 kali ya, nggak apa-apa. Akhirnya aku langsung lanjut nih di malam puncaknya untuk jadi MC ketika kegiatan atau pengumuman kejuaraan lah intinya. Pengumuman kejuaraan di lomba lain dan pawai dan sebagainya gitu. Door-prize lah pokoknya ini. Nah setelah itu pas aku nyobain tuh banyak banget orang-orang. Banyak banget tuh di sana kejadian yang bikin aku harus bisa bahasa Sunda nih, karena ngobrolnya itu antara MC dengan penonton tuh kan harusnya di sini mungkin MC-nya kayak MC informal ya. Jadi kayak host lah intinya. Ini kesulitan yang aku buat interaksi dengan bahasa Sunda. Full kan harusnya lebih enak full karena ya masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda dominan. Sehingga saat itu aku mulai kayak oh ya benar aku harus mengimprove bahasa Sunda aku. Jadinya nanti kedepannya aku kayaknya bakalan bikin seri-series yang dimana aku ngobrol pakai bahasa Sunda di beberapa part. Nanti aku kasih translate-nya kalau misalkan akunya rajin, nanti aku kasih translate-nya supaya orang yang tidak bisa bahasa Sunda bisa belajar bahasa Sunda. Orang-orang yang sama kayak aku hampir kehilangan kemampuannya untuk berbicara bahasa Sunda yang baik dan benar itu bisa kembali lagi lah dapat mungkin terbiasa mendengar kan, biasanya mendengar sehingga kita bisa berbicara lagi gitu. Agak ngarol ngidul ya obrolan sekarang, terus agak kemana-mana. Pokoknya itu, dan beberapa bulan terakhir ini juga aku dapat kesempatan terus buat nge-MC berbahasa Sunda. Aku masih ada campur-campurnya bahasa Indonesia dan betul banget, dan itu bikin aku sendiri, mungkin orang lain ngerasanya gak masalah ya, tapi buat aku sendiri yang mengukur kepuasan terhadap apa yang aku lakukan, itu aku gak puas. Jadi aku akan improve lewat YouTube ini. Semoga teman-teman yang emang suka untuk mendengarkan cerita-cerita, kemudian sharing, mungkin nanti ada sedikit obrolan terkait dengan pendidikan juga, karena aku di bidang matematika ya tentunya. Mungkin kita akan spill materi tentang matematika sedikit-sedikit, kemudian juga beberapa hal yang kayak aku obrolin sekarang kita akan banyak ngobrol lah, monolog. Atau kita jadi kayak ngobrol berdua sama yang nonton. Gitu deh pokoknya, mudah-mudahan dari cerita aku ini ada yang bisa dipetik ya. Maksudnya bahwa kita harus tetap melestarikan bahasa ibu kita masing-masing. Gitu deh teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.